Istilah komunisme berasal dari bahasa Latin communis yang artinya milik bersama. Komunisme adalah ideologi, pandangan filsafat, dan tindakan politik yang menciptakan tatanan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi. Tujuannya adalah mewujudkan masyarakat tanpa kelas sosial. Alat produksi yang dimaksud dalam komunisme adalah modal, tanah, dan tenaga kerja. Orang yang menganut paham komunisme selanjutnya disebut komunis. Komunisme mendapat cap buruk karena pelaksanaannya di Uni Soviet yang sangat keras. Cap buruk ini semakin menjadi-jadi setelah Perang Dunia II. Pemenang Perang Dunia II yakni Uni Soviet dan Amerika Serikat memiliki ideologi yang bertentangan dan bersaing memperebutkan pengaruh negara lain. Dalam pertentangan yang disebut Perang Dingin ini, Amerika Serikat berusaha menggembosi gerakan komunisme di seluruh dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia, meski Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan salah satu partai dengan pengikut terbesar, banyak juga ditentang oleh pihak-pihak dan masyarakat yang pro Amerika Serikat. Di sisi lain, PKI yang mendapat cap buruk akibat keterlibatannya dalam pemberontakan pada tahun 1926, 1948, dan 1965. Kendati demikian, pemberontakan tersebut sebenarnya tak berhubungan dengan ideologi komunisme, melainkan konflik yang murni dilatar belakangi kepentingan politik. Komunisme dilarang di Indonesia karena adanya TAP MPRS nomor 118 tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunis _Marxisme-Leninisme. Pelarangan ini diputuskan oleh Soeharto usai ia mengambil alih kekuasaan lewat Surat Perintah 11 Maret atau Supersmar. TAP MPRS nomor 117/1966 ditetapkan oleh Ketua MPRS Jenderal TNI AH Nasution pada tanggal 5 Juli 1966. AH Nasution hampir menjadi korban peristiwa G30S. Peristiwa itu dianggap didalangi oleh PKI sebagai upaya kudeta. Padahal sebenarnya G30S dilakukan oleh tentara untuk melindungi Presiden Soekarno yang konon akan dilengsarkan oleh sejumlah jenderal yang disebut sebagai Dewan Jenderal. Soekarno sendiri menolak menyalahkan, apalagi membubarkan PKI atas G30S, kendati diprotes keras oleh masyarakat. Sila pertama Pancasila sebagai dasar negara adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila memiliki arti bahwa negara Indonesia memegang teguh kepercayaan terhadap Tuhan dan menolak paham anti-Tuhan. Jika dilihat dari dasar komunisme murni yang menganggap agama sebagai candu belaka, memang bertentangan dengan sila ketuhanan. Akan tetapi, komunisme sejak awal kemunculannya di Indonesia tidak menerapkan ateisme. Pada tokoh PKI bahkan sebenarnya sangat religius seperti D.N. Aidit yang rajin mengaji dan Amir Syarifuddin yang merupakan seorang Kristen yang taat. Paham komunisme dianggap membunuh rasa nasionalis karena di dalam komunisme semua hal diatur oleh negara. Apa yang dikatakan benar oleh negara adalah benar dan apa yang dikatakan salah oleh negara adalah salah. Namun di Indonesia, gerakan komunisme sangat nasionalis dan turut berperan dalam kemerdekaan. PKI sebagai salah satu partai terbesar saat itu sangat berpegangan pada Pancasila. PKI dicap buruk akibat keterlibatannya dalam konflik pada tahun 1926, 1948, dan 1965. Beberapa tokoh PKI yang melakukan serangkaian tindakan radikal yang menghilangkan nyawa orang lain seperti pembunuhan Gubernur Jawa Timur Aryo Surjo pada peristiwa Madiun tahun 1948. Akan tetapi, komunisme yang masuk ke Indonesia sejak sebelum kemerdekaan sebenarnya tidak membenarkan kekerasan sebagai jalan utama oleh penganutnya.
sehingga tidak sepenuhnya komunisme Indonesia mengabaikan hak asasi manusia. Adapun G30S rencana awalnya bukan membunuh, melainkan menculik untuk dihadapkan ke Soekarno. Pelaku dan pihak yang bertanggung jawab terhadap G30S adalah tentara. Radikalisme dalam ajaran komunis ditunjukkan dengan memaksakan satu paham atau aliran kepada semua orang. Ketika ada orang atau kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda, maka bisa dianggap sebagai lawan. Hal tersebut bertentangan dengan demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Indonesia sangat menghargai hadirnya oposisi dalam menjalankan pemerintahan untuk menciptakan keseimbangan atau check and balance. Selain itu, Indonesia juga melarang dan membendung munculnya gerakan-gerakan radikal dalam bentuk apapun yang dianggap akan merusak persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Namun dalam prakteknya, PKI menjadi pelaku demokrasi lewat pemilu yang demokratis. Kelahiran komunisme, paham komunisme yang dikemukakan oleh Marx atau sering dianggap sebagai komunisme murni menganut sistem satu partai, yaitu Partai Komunis. Komunisme di Indonesia di era awal kemerdekaan tidak memaksakan sistem partai tunggal. Seperti kita ketahui, pemilu pada tahun 1955 diikuti oleh banyak partai politik termasuk PKI. Dalam upayanya mewujudkan demokratisasi, sistem multipartai sebagai salah satu bukti kebebasan masyarakat dalam berorganisasi.